Selamat malam, mohon izin Pak. Saya Taruna Utama Garuda Armada Sinaga. Boleh Bapak tolong memperkenalkan diri Pak? Baik Bapak, izin saya Hendri Siregar, pegawai Lapas Kelas 3 Gunung Tua, jabatan sebagai penjaga tahanan Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan mewawancari Bapak tentang kode etik petugas pemasyarakatan. Yang pertama Pak, apakah Bapak tahu apa itu kode etik petugas pemasyarakatan? Jika tahu, jelaskan kode etika pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pak. Kode etik pegawai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Tujuan kode etik pegawai pemasyarakatan sendiri ialah untuk mengatur pedoman sikap, tingkah laku, atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan sehari-hari guna melaksanakan tugasnya dan fungsi pelayanan, pembinaan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, Bapak. Lalu Pak, bagaimana Anda melihat pentingnya kode etik petugas pemasyarakatan ini dalam melaksanakan tugas seorang pegawai pemasyarakatan, Pak? Menurut saya, Pak, kode etik petugas pemasyarakatan itu sangat penting dalam melaksanakan tugas sebagai petugas pemasyarakatan. Kode etik ini memastikan bahwa petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas dengan profesionalisme dan jujur. Dengan demikian, petugas pemasyarakatan dapat membangun kepercayaan warga binaan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kode etik juga membantu petugas pemasyarakatan dalam menghadapi situasi konflik etika dan memastikan keterjaminan hak asasi dari warga binaan. Siapa? Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang petugas, Pak, bagaimana Bapak menjamin keterjaminan hak asasi manusia di dalam lapas, Pak? Sebagai petugas pemasyarakatan, saya menjamin keterjaminan hak asasi manusia dengan memastikan hak-hak dasar warga binaan seperti hak beragama, berkeyakinan, dan hak untuk berpendapat. Saya juga memastikan bahwa warga binaan memiliki akses ke fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan hiburan yang layak. Dalam hal keamanan, saya juga menjaga keselamatan warga binaan dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, warga binaan dapat hidup dengan aman dan seimbang di dalam penjara. Baik Pak, lalu bagaimana Anda memahami pentingnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan, Pak? Saya memahami profesionalisme sebagai kunci dalam melaksanakan tugas sebagai petugas pemasyarakatan, Bapak. Profesionalisme memastikan bahwa saya melakukan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, saya dapat membangun kepercayaan warga binaan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Profesionalisme juga membantu saya dalam menghadapi situasi konflik etika dan memastikan keterjaminan hak asasi manusia dari warga binaan. Siapa? Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menghadapi situasi etika terkait dengan kasus korupsi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas sebagai petugas pemasyarakatan, Pak? Baik Bapak, saya menghadapi situasi etika yang terkait dengan korupsi dan nepotisme dengan memastikan bahwa saya juga mematuhi kode etik petugas pemasyarakatan. Jika saya menemui situasi yang sulit, saya akan berkonsultasi dengan petugas lain atau atasan saya untuk mendapatkan bantuan. Saya juga memastikan bahwa saya tidak menyalahgunakan wewenang saya dan tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik, Bapak. Siap Bapak, mungkin itu saja Pak. Saya mohon maaf Pak apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya juga mohon maaf Pak jika ada kesalahan informasi dari jawaban-jawaban saya Pak. Siap Pak. Izin, Taruna Utama Garuda Armada Sinaga, STB 4556, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika profesi dan bagaimana ruang lingkupnya. Etika profesi menurut Permenkumham nomor 20 tahun 2017 yaitu tentang kode etik dan kode
perilaku pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kode etik pegawai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Selanjutnya, dasar hukum kode etik petugas masyarakatan dan disiplin pegawai negeri sipil, yaitu Permenkumham nomor M.H.H-16.KP.05.02 tahun 2011 tentang kode etik petugas masyarakatan. Yang kedua, Permenkumham nomor 24 tahun 2023, yaitu tentang beberapa peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memberikan pedoman lebih rinci tentang kode etik dan perilaku petugas masyarakatan. Sementara itu, disiplin PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu undang-undang ini mengatur tentang manajemen ASN termasuk disiplin dan kode etik PNS. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah ini memberikan panduan yang lebih rinci tentang disiplin, sanksi, dan prosedur penegakan disiplin bagi para pegawai negeri sipil. Apa itu disiplin PNS? Disiplin PNS merupakan kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip utama dari disiplin PNS meliputi 1. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan adil. Ketiga, menjaga kerahasiaan negara dan tugas kedinasan. Keempat, menghindari perbuatan tercela dan menjaga martabat serta kehormatan sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya, dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham nomor 27 nomor 20 tahun 2017. Dengan menerapkan nilai-nilai pasti, yaitu nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang selanjutnya disingkat PASTI. Meliputi A. Profesional, berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian, dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama. B. Akuntabel, berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil. C. Sinergi, berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas. Selanjutnya, transparan, berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Inovatif, berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai yang menjadi pedoman pegawai pemasyarakatan. Yang pertama ada integritas. Integritas merupakan sikap yang jujur, adil, dan tidak melakukan diskriminasi. Yang kedua, transparansi, yaitu memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan sesuai dengan jabatan yang diamanahkan. Yang keempat, loyalitas, yaitu setia dan patuh kepada Pancasila, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, yaitu objektif, berlaku adil, dan tidak pilih-pilih dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, efisiensi dan efektif, yaitu melaksanakan pekerjaan dengan sumber daya yang minimum dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, petugas pemasyarakatan memiliki pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, berorganisasi. Yang ketiga, melakukan pelayanan pembinaan kepada warga binaan. Keempat, pengelolaan yang optimal terhadap barang sitaan negara. Kelima, melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Sanksi bagi yang melanggar kode etik petugas pegawai pemasyarakatan. Yang pertama, pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral. Yang kedua, sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pimpinan. Yang ketiga, sanksi moral berupa A. Pernyataan secara tertutup, B. Pernyataan secara terbuka. 4. Dalam sanksi moral harus disebutkan pelanggaran kode etik apa yang dilanggar oleh petugas pemasyarakatan. Yang kelima, terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, kode etik merupakan pedoman petugas dalam bertingkah laku atau melakukan tindakan terhadap tugas dan tanggung jawab. Petugas pemasyarakatan yang profesional melakukan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berintegritas, serta adil terhadap semua pihak. Kode etik petugas pemasyarakatan harus menaati setiap kode etik pegawai pemasyarakatan dan disiplin pegawai negeri sipil untuk membantu percepatan reintegrasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang akan kembali ke masyarakat. Demikianlah paparan tentang kode etik petugas pemasyarakatan. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.